Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Angga-Lesmana, NIM 192180084 dari kelas 4C PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Baik, kali ini saya akan menjelaskan review jurnal saya. Yang pertama berjudul Pengembangan Modul Fisika SMA berbasis multi representasi guna meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar peserta didik kelas 12 IS 2 SMA Negeri 1 Perembun tahun ajaran 2015-2016. Saya mendownload ini dari Google Scholar Bu Nur Azizah. Halamannya ada 6 halaman. Kemudian penulisnya yaitu Mutamimah Finnajah, Eko Setiadi Kurniawan, Siska Desi Fatmarianti. Kemudian jurnal ini berisi tentang sebuah pengembangan modul fisika SMA yang berbasis multi representasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan modul fisika SMA berbasis multi representasi guna meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar peserta didik pada pokok bahasan, momentum, dan impuls. Metode pengembangan yang menggunakan model pengembangan Thiagarajan dan Semel and Semel 4D. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 12 ISS 2 SMA Negeri 1 Perembun sebanyak 25 peserta didik. Produk yang dibuat adalah modul fisika SMA berbasis multi representasi yang melalui tahap validasi oleh ahli dan uji coba terbatas. Kemudian modul yang kedua berjudul Penerapan Model Pembelajaran Konstruktivisme berbasis Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa SMA Negeri 1 Kuto Winangun kelas 10 tahun pembelajaran 2013-2014. Saya mendownload ini di Google Scholar Bu Nur Azizah, berisi 5 halaman. Kemudian penulisnya dari Bu Nur Azizah, Siska Desi Fatmarianti, dan Nur Azizah. Penelitian ini berisi tentang tindakan kelas dengan penerapan model pembelajaran konstruktivisme berbasis Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa SMA Negeri 1 Kuto Winangun kelas 10 tahun pelajaran 2013-2014 dengan menggunakan model pembelajaran konstruktivisme berbasis Problem Based Learning. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran konstruktivisme berbasis Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian jurnal yang ketiga berjudul Pengembangan Modul Fisika berbasis Masalah untuk meningkatkan High Order Thinking Skill siswa SMA. Penulisnya yaitu Ani Prastiwi. Kemudian penelitian ini berisi tentang pengembangan modul pembelajaran fisika berbasis masalah guna mengetahui kelayakan modul fisika berbasis masalah yang dikembangkan, kemudian peningkatan high order thinking skill, dan respon siswa setelah menggunakan modul fisika berbasis masalah yang telah dikembangkan. Jenis penelitian yaitu pengembangan yang mengacu pada model pengembangan EDI yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar keterlaksanaan pembelajaran, lembar validasi, angket respon siswa, dan tes hasil belajar. Jurnal yang keempat berjudul Pengembangan Worksheet dengan pendekatan Guided Inquiry pada pokok bahasan suhu dan kalor untuk mengoptimalkan domain proses sains siswa kelas 10 SMA Negeri 11 Purworejo tahun pelajaran 2012-2013. Jurnal ini ditulis oleh Purwi Rahayu, Sriyono, dan Nur Azizah. Jurnal 4 ini berisi tentang pengembangan worksheet dengan pendekatan guided inquiry pokok bahasan suhu dan kalor
untuk mengoptimalkan domain proses sains siswa kelas 10 SMA Negeri 11 Purworejo tahun pelajaran 2012-2013. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development Model Borg and Gale yang meliputi tahap studi pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap evaluasi. Dapat disimpulkan bahwa worksheet dengan pendekatan guided inquiry hasil pengembangan layak digunakan sebagai bahan ajar fisika pokok, bahasan suhu dan kalor yang berdampak pada optimalnya domain proses sains siswa. Kemudian jurnal yang kelima yaitu berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Kemampuan Literasi Sains Siswa kelas 10 SMA Negeri 10 Purworejo tahun pelajaran 2015-2016. Jurnal ini ditulis oleh Heni Setiani pada tahun 2016. Jurnal ini berisi tentang efektivitas model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan literasi sains siswa kelas 10 SMA Negeri 10 Purworejo. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling dan pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, metode observasi, metode angket, metode tes, dan metode dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh rata-rata kemampuan literasi sains kelas eksperimen 79,32% dan gain 0,46 dengan kategori sedang. Penelitian kondisi sarana ruang kelas diperoleh 81,62% dengan kategori memenuhi standar. Kemudian jurnal yang ke-6 berjudul Pengembangan modul berbasis Process Based Learning untuk mengoptimalkan life skill pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pertanahan tahun pelajaran 2013-2014. Jurnal ini ditulis oleh Sapiti Yulianti, Siska Desi Farmayanti, dan Nur Ngazizah. Jurnal ini berisi tentang modul fisika yang bertujuan untuk mengoptimalkan life skill siswa serta mengetahui kelayakan modul sebagai bahan ajar fisika. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development. Produk yang dikembangkan adalah modul fisika berbasis Project Based Learning dengan materi mengenai alat-alat optik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan metode angket. Data yang diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, kualitatif, dan statistik. Kemudian jurnal yang ke-7 berjudul Pengembangan Instrumen untuk Mengukur Kemampuan Komunikasi Sains Siswa SMA. Jurnal ini ditulis oleh Diana Kartika pada tahun 2016. Penelitian ini berisi tentang pengembangan instrumen kemampuan komunikasi sains siswa SMA yang valid dan variabel. Penelitian pengembangan menggunakan subjek dari siswa kelas 9 IPA. Subjek pengembangan ini berjumlah 227 siswa yang berasal dari SMA Negeri 2 Purworejo, SMA Negeri 5 Purworejo, MA Negeri 1 Kebumen, MA Negeri Kutawinangun. Model pengembangan yang digunakan adalah 4D, Define, Design, Develop, and Disseminate. Terbatas sampai sekolah, tempat penelitian. Instrumen pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan angket dengan skala Likert yang masing-masing sudah diuji cobakan dan telah memenuhi syarat validasi dan rehabilitasi. Kemudian jurnal yang ke-8 berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Konsep Attainment Berbasis Masalah Terhadap Pemahaman Konsep dan Minat Belajar Siswa kelas 9 SMA Negeri 8 Purworejo tahun pelajaran 2015-2016. Jurnal ini ditulis oleh Desi Khalifah, Asyari, Eko Setiadi Kurniawan. Jurnal ini berisi tentang pengaruh model pembelajaran konsep attainment berbasis masalah dengan pemahaman konsep dan minat belajar siswa kelas 9 SMA Negeri 8 Purworejo. Jenis penelitian ini adalah eksperimen. Uji prasarana analisis yang digunakan yaitu uji normalitas dengan menggunakan metode Leverforce dan uji homogenitas menggunakan metode Barket. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran konsep attachment berbasis masalah memberikan pengaruh terhadap pemahaman konsep dan minat belajar siswa. Jurnal yang ke-9 yaitu
Peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model pembelajaran aktif Type Card Short pada kelas 8B MTS Tarbiyatul Ulum Tirtomoyo Poncowarno. Jurnal ini ditulis oleh Yuni Winarsih, Raden Wahid Ahdi Nirwanto, dan Nur Ngaziza. Penelitian ini berisi tentang peningkatan keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran fisika dengan model pembelajaran aktif tipe Card Short pada siswa kelas 8B MTS Tarbiyatul Ulum Tirtomoyo Poncowarno. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilakukan pada Januari sampai Februari tahun 2014 pada pokok bahasan hukum Newton dan energi dan usaha. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu metode angket, metode observasi, dan metode tes. Setelah data diperoleh, dianalisis menggunakan deskripsi persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penggunaan model pembelajaran aktif Type Card Short dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa di kelas 8B MTS Tarbiyatul Ulum Tirtomoyo Poncowarno tahun pelajaran 2013-2014. Kemudian jurnal yang ke-10 berjudul Evaluasi Keterampilan Mengajar Mahasiswa PGSD semester 6 pada mata kuliah pembelajaran mikro tahun akademik 2018-2019. Jurnal ini ditulis oleh Nur Ngazizah, Diana Safitri, Arif Saiful Hadi. Jurnal ini berisi tentang kemampuan keterampilan dasar mengajar yang dimiliki mahasiswa PGSD semester 6 kelas D tahun akademik 2018-2019 dalam mata kuliah pembelajaran mikro. Keterampilan dasar mengajar terbagi menjadi 8 keterampilan. Di antaranya keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengolah kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, serta keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti melaksanakan kegiatan melalui 3 tahapan, yaitu tahap rencana, tahap pelaksana, dan tahap evaluasi, serta menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan ex post facto. Sekian presentasi review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.